Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alfifa Gumbulimbu, NIM 2320058, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Mira Wacana Sumba. Dosen pengampu Fidriana Octaviana Bano, SSI MPD. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ETS Statistik Pendidikan kelas A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran letak data. Adapun ukuran letak data itu terdiri atas 3. Yang pertama, kuartil, desil, dan persentil. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian ukuran letak data. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, di antaranya kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil data tunggal adalah ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak, masing-masing bagiannya mempunyai 25% data. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, kuartil atas atau Q3. N data terurut. Q1 N per 4 data atau biasa disebut kuartil bawah. Q2 N per 4 data N per 4 data atau biasa disebut kuartil tengah. Q3 N per 4 data atau biasa disebut kuartil atas. Adapun rumus dari kuartil adalah untuk data tunggal dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Untuk N ganjil, jenis kuartil, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Rumus kuartil data tunggal Q1 sama dengan X 1/4 bagi N tambah 1. Q2 sama dengan X 1/2 dibagi N tambah 1. Q3 X 3/4 bagi N tambah 1. Selanjutnya kita menjelaskan yang kedua, yaitu desil. Desil data tunggal adalah cara membagi N data terurut menjadi 10 bagian. Data yang masing-masing bagiannya mempunyai data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 9 nilai desil. Adapun rumus dalam persamaan atau rumus desil data tunggal. DI sama dengan data Q1 KI bagi kali N tambah 1 per 10. Keterangannya I bilangan bulat kurang dari 10, 1, 2, 3, titik-titik dan 9. N yaitu banyak data. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, itu persentil. Persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak dibatasi oleh 99 nilai persentil. Adapun rumus dari persentil data tunggal, PI sama dengan data Q I N tambah 1 per 100. Keterangannya I bilangan bulat banyak dari 100 dan N-nya banyak data. Jadi baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan yang contoh soal persentil data tunggal. Adapun soalnya yaitu tentukan persentil ke-65 dari data N6
5 8 7 9 4 5 8 4 7 8 5 8 4 5. Dari data tersebut jumlah datanya ada 15. Penyelesaiannya n atau data sama dengan 15. Data terurut 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 dan 9. 4 itu di jumlah data ada 3, 5 ada 4, 6 ada 1, 7 ada 2, 8 ada 4, dan 9 1. Letak dari P65 sama dengan 65 15 tambah 1 sama dengan per 100 sama dengan 10,4. P65 sama dengan X10 tambah 0,4 X11 kurang X10. 7 tambah 0,4 hasil dari X11 itu 8, hasil dari X10 itu 7. Jadi 7 tambah 0,4 8 kurang 7 sama dengan 7,4. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari data kelompok kuartil, desil, dan persentil. Di sini saya sudah dapat datanya. Sekarang saya akan menentukan FK dari data tersebut. Itu sama dengan FK itu kita ambil dari nilai data frekuensi yaitu 30, enter. Sekarang sama dengan 30 ditambah hasil dari frekuensi 4 sama dengan enter. Terus sekarang kita blok, tarik. Oke, kita sudah dapat semua. Sekarang kita lanjut ke tepi bawah dari data tersebut, sama dengan 45 dikurang dengan 0,5 itu enter, 0,5. Sekarang kita lanjut ke tepi atas, sama dengan dari nilai dari data itu 50 dikurang 0,5 terus enter. Ya, sekarang kita blok, terus kita tarik ke bawah. Oke, kita dapat hasilnya. Sekarang kita lanjut ke rumus. Itu rumus dari kuartil yaitu QI sama dengan LI ditambah I per 4N kurang FKI per FI dikali P. Sekarang letak dari Q1X itu 25 itu didapat dari sama dengan 1 per 4 dikali jumlah data, yaitu jumlah datanya dia itu 100. Terus kita enter, dapat hasilnya itu 25. Sekarang L1 itu didapat dari tepi bawah, itu sama dengan tepi bawah 44,5. terus kita enter. Terus P itu kita dapat dari tepi atas dikurang dengan tepi bawah, kita enter, dapat 5. N jumlah datanya dia itu kan 100, jadi di sini 100 sama dengan 100. F1 30 itu kita dapat dari hasil dari frekuensi, terus kita enter. Terus FKI itu sama dengan FK1 itu 0, karena di sini di FK-nya itu 30, jadi di sini kita taruh 0. Selanjutnya hasil dari Q1 itu
dapat dari jumlah ini L1 ditambah dari rumus itu L1 44,5, sini L1 terus letak I1 dan FK1 kurang FK1 dibagi dengan F1 terus dikali dengan P, terus kita enter, dapat hasilnya 48,66. Terus sekarang kita masuk ke desil. Di sini ada nilai desil dari data kelompok. Selanjutnya kita masuk ke desil. Rumus dari desil itu DI sama dengan LI tambah I per 10 N kurang FKI per FI dikali dengan P. Di sini saya sudah dapat datanya. Jumlah data dari frekuensi itu di sini kita taruh rumusnya itu sama dengan zoom, terus kita blok data frekuensi, terus kita enter, kita dapat 120. Sekarang FK, hasil dari FK itu di sini sama dengan, terus kita blok 9 dari frekuensi, terus kita enter, dapat itu kita blok. Itu di sini sama dengan 9 ditambah dengan 11, terus kita enter ya, kita dapat 20. Setelah itu kita blok semua, dapat hasil ini. Sekarang kita masuk ke tepi bawah. Tepi bawah itu sama juga tadi dengan yang di kuartil. Kita 45 dikurang dengan 0,5 itu hasilnya 0,5. Begitu juga di tepi atas 50 dikurang dengan 0,5 dapat hasilnya 50,5. Terus kita blok, terus kita tarik sampai ke bawah ya, kita dapat hasilnya. Sekarang letak dari di sini kan saya mau tentukan yang D7 atau letak D7X akan M4. Itu di sini pakai rumus 7 itu hasil dari D7 tadi, letak D7 kan ini dimasuk sama dengan 7 per 10 dikali dengan jumlah data, terus kita dapat 4. L7 itu dapat dari hasil dari tepi bawah. Tepi bawah itu kan 74, sama dengan tepi bawah, terus enter. Ini sama, kalau P itu sama dengan 6, dia hasil dari 8 tepi atas dan tepi bawah itu dikurang. Sekarang kita masuk ke N. N itu kan jumlah data. Di sini jumlah datanya 120. Jadi 120. Di sini 7. 7 itu kita dapat dari di
sini jumlah frekuensinya dia ada 22, kita sama dengan jumlah frekuensi, terus enter. Sekarang FK7 itu dapat dari sini 72, kita dapat. Sekarang jumlah data D7 itu 77,77. Sini kita dapat 7 itu 74,5, terus ditambah dengan 84 dikurang dengan 72, lalu dibagi dengan 7 itu 22, terus dikali dengan P atau N6, terus kita enter, dapat hasilnya 77,7. Selanjutnya kita masukin yang ketiga, itu persentil. Persentil itu sama juga, dari data ini kita ambil. Sekarang kita menentukan letak dari persentil. Saya ambil letak P82 atau X itu 98 itu dapat dari mana? Itu 82 di rumusnya dia tuh kan per 100, jadi 82 per 100 dikali dengan jumlah data, jadi kita enter, kita dapat 98. Terus 80,5 ini kita dapat dari jumlah TP bawah, dapat sama dengan 85 jumlah TP bawah, terus kita enter. P kita dapat dari jumlah TP atas dikurang dengan TP bawah, terus kita dapat ini. Sekarang kita masuk ke F82. F82 itu kita dapat dari sama dengan, kita di sini ada dari hasil frekuensi kan sama dengan, terus kita enter. Sekarang FK82 itu dapat dari jumlah data frekuensi atau FK yaitu 94 dengan enter. Nah, sekarang jumlahnya P82 di sini minus, di sini L82 itu 80,5 tambah dengan 98 kurang 94 dibagi 14 dikali dengan nilai P yaitu 6